Halo sahabat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-8. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah mendapat kabar dari sekretaris Shin mengenai kondisi Duhi yang tiba-tiba saja dibawa oleh pihak kepolisian karena dituduh mencelakai Nyonya Ju, Guwon buru-buru untuk segera menemui Duhi. Namun sayang, saat berada di depan gedung kantornya, Guwon justru bertemu dengan pelaku yang justru melukai Guwon. Untung saja Bogyu segera menyusul Guwon dan membantu Guwon. Saat sedang berusaha untuk melindungi dirinya, Guwon sempat membuka setengah dari topeng pelaku. Tidak lama kemudian polisi memberitahukan Duhi mengenai kondisi Guwon. Duhi pun berusaha memohon kepada pihak kepolisian agar ia diizinkan untuk mengecek kondisi Guwon di rumah sakit. Berkat bantuan dari Sersan Park, Duhi diizinkan untuk menemui Guwon di rumah sakit. Seok-hun pun mengantarkan Duhi ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Gayong justru memarahi Duhi karena merasa Duhi yang menyebabkan Guwon terluka. Duhi pun berusaha untuk membuat Guwon kembali pulih. Duhi merasa bersalah kepada Guwon karena selama ini Guwon selalu ada saat Duhi membutuhkan Guwon. Namun di saat Guwon membutuhkan Duhi, Duhi justru tidak berada di dekat Guwon. 내가 너무 늦어버렸어. Tidak lama kemudian Guwon akhirnya sadarkan diri, dan saat Duhi akan memanggil dokter, Guwon justru menarik Duhi. Hal tersebut juga dilihat oleh Gayong dan Seok-hun. Setelah Guwon kembali tertidur dan beristirahat, Duhi pun kembali ke kantor polisi. Setelah 48 jam, akhirnya polisi menyatakan bahwa Duhi dibebaskan karena tidak adanya bukti. 기각됐습니다. Sementara itu, anggota geng justru mengantarkan karangan bunga ke rumah sakit tempat Guwon dirawat. Namun Guwon meminta agar mereka berada dalam jarak 5 meter dari Guwon. Hal itu pun mereka lakukan. 우리 형님을 이렇게 형님, 제가 당장 나 그놈을 너네 형님 아니고. Tidak lama kemudian Duhi datang ke rumah sakit. Anggota geng tersebut pun kembali melakukan penyambutan untuk Duhi yang bagi mereka Duhi merupakan istri dari bos mereka. Melihat Duhi datang membuat Guwon merasa senang. Guwon bahkan meminta agar diizinkan untuk pulang. Namun Duhi melarang dan meminta agar Guwon tetap menjalani pengobatan di rumah sakit. Namun bagi Guwon, Duhi merupakan obat untuk dirinya. Sementara itu, karyawan Duhi merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Guwon. Namun tidak lama kemudian, sekretaris Shin datang dan mengatakan bahwa kondisi Guwon kini baik-baik saja. Hal tersebut membuat mereka merasa senang. Sedangkan Seok-hun justru semakin penasaran dengan sikap Duhi kepada Guwon saat menemui Guwon di rumah sakit.
Pelaku yang merasa Guwon telah melihat wajah aslinya justru merasa takut jika Guwon bisa menemukannya. Akhirnya Guwon pulang ke rumah. Guwon kembali meminta agar ia bisa mengisi kembali kekuatannya agar bisa segera pulih dengan memegang tangan Duhi. 내가 Pagi harinya Guwon justru mengajak Duhi untuk menangkap pelaku. Namun sayang, kondisi Guwon belum sepenuhnya pulih. Duhi pun meminta agar Guwon tetap beristirahat. Sekretaris Shin yang datang ke rumah Duhi justru bertemu dengan Bogyu. Bogyu pun mengajak Sekretaris Shin untuk berdamai. Namun Sekretaris Shin menolak dengan alasan ia merasa mereka berdua tidak memiliki masalah apapun. Rupanya Guwon memaksa untuk ikut ke kantor, namun Duhi dan Bogyu menolak. Namun Sekretaris Shin justru memberi ide bahwa mereka berempat sama-sama datang ke kantor Duhi, dan Bogyu akan diperkenalkan sebagai ketua yayasan Sunwol. Akhirnya pria penyebar berita bohong mengenai Duhi membuat klarifikasi bahwa ia disuruh oleh seseorang yang tidak jelas identitasnya. Karyawan Duhi pun melakukan acara penyambutan untuk Guwon, namun tanpa sengaja sebuah pita terbakar di dekat Guwon. Hal tersebut membuat Guwon sangat syok dan kembali teringat dengan mimpi buruknya. 괜찮아? Bogyu yang melihat reaksi Guwon pun mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Guwon. Namun Guwon menolak. Bogyu pun mengancam akan memberitahukan Duhi agar Guwon tidak lagi menjadi pengawal bagi Duhi. Guwon akhirnya menceritakan kepada Bogyu bahwa ia bermimpi seluruh tubuhnya terbakar. Rupanya Gayong datang menemui Duhi dan meminta agar Duhi untuk tidak lagi membuat Guwon masuk ke dalam masalah yang sedang Duhi hadapi. Begitu juga saat bertemu dengan Guwon, Gayong meminta agar Guwon kembali menjadi Guwon yang ia kenal, agar Guwon tidak menjadi manusia. 이 사장도 사실은 알고 있지. 모든 정황이 다 그 여자가 문제. Apa yang dilakukan Gayong justru membuat situasi antara Duhi dan Guwon menjadi canggung. Keesokan harinya Guwon justru merasa kesakitan, namun ia menyembunyikan hal tersebut dari Duhi. Sebelum masuk ke ruangan rapat, Duhi bersama Guwon justru bertemu dengan Dogyong yang justru menanyakan kondisi Guwon dan meminta agar Duhi untuk berhenti memperebutkan posisi komisaris karena akan membahayakan Duhi dan orang-orang di sekeliling Duhi. Rupanya saat rapat akan dimulai, Duhi justru mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri menjadi calon komisaris. Hal tersebut membuat Guwon bertanya apa yang menjadi alasan Duhi melakukan hal tersebut. Sementara itu Seok-hun justru tidak datang menghadiri rapat tersebut.
Setelah selesai rapat, Guwon kembali mempertanyakan alasan Duhi mundur. Namun Duhi justru hanya mengatakan bahwa ia capek harus terus menghadapi semua perseteruan yang terjadi. Duhi bahkan mengatakan kepada Guwon bahwa ia kini tidak lagi mempercayai Guwon karena kekuatan Guwon telah melemah. Duhi bahkan meninggalkan Guwon begitu saja. Ternyata malam hari sebelum rapat dimulai, Duhi telah mengatakan hal tersebut kepada Seok-hun dengan alasan ia tidak ingin ada yang terluka hanya karena perebutan posisi komisaris. Merasa penasaran dengan alasan Duhi, Guwon pun mendatangi Seok-hun. Namun Seok-hun justru mengatakan alasan sebenarnya Duhi mundur dari calon komisaris. Guwon kembali mencari Duhi dan meminta agar Duhi kembali untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan selama ini. Siapa sebenarnya dalang dari semua masalah yang menimpa Duhi, dan apa yang akan terjadi kepada Guwon jika ia belum juga bisa mendapatkan tatonya yang masih berada di tangan Duhi? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.